Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Hari ini kita akan belajar mengenai pertemuan yang kelima, yaitu kita akan membahas tentang harmonisasi kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. Nah, eh, kita mulai. Eh, Ketika kita bicara tentang konsep dan urgensi, harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara, kita akan tahu tentang empat hal. Yang pertama, kita akan tahu tentang konsep hak dan kewajiban pada masa kerajaan, kesadaran dan kesadaran akan hak setiap manusia, kewajiban perpajakan bagi warga negara, dan manfaat perpajakan bagi warga negara. Oke, kalau kita bahas mengenai konsep hak dan kewajiban pada masa kerajaan, di masa kerajaan itu tidak ada hak yang diberikan kepada warga negara. Semua hak itu adalah milik raja, sedangkan rakyat atau kita sebagai orang yang biasa, warga negara, itu hanya punya kewajiban. Nah, hal ini itu menyebabkan absolut absolutisme ya atau apa ya kekuasaan yang secara penuh bagi raja untuk memerintah dan memberikan hak secara sepenuhnya dari raja untuk rakyatnya. Nah, hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan terjadinya sebuah kesadaran bahwa warga negara itu juga punya hak. Nanti kita akan bahas lebih lanjut kenapa warga negara itu harus mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian yang ketiga, eh, ketika kita bicara soal kita punya kewajiban perpajakan bagi warga negara, kalau kita lihat hari ini, sebenarnya kewajiban warga negara untuk membayar pajak itu asalnya dari mana? Dan pajak yang digunakan, pajak yang kita bayarkan itu sebenarnya digunakan untuk apa oleh negara? Itu juga nanti akan kita coba kupas dalam pertemuan kali ini. Setelah itu yang terakhir, yang keempat, itu kita akan bicara soal manfaat perpajakan bagi warga negara. Kita tahu semua yang ada di negara kita itu pembiayaannya bisa jadi sebagian besar itu lewat pajak yang kita bayarkan. Jadi eh, ketika kita bicara hak dan kewajiban itu ada semacam timbal balik hubungan kausalitas, hubungan apa namanya resiprokal antara warga negara dengan negara. Kita tadi saya sebelumnya menjelaskan tentang kerajaan, ya. Tapi kalau di negara yang sifatnya negara kerajaan, bentuk negaranya adalah negara kerajaan, tidak mengenal konsep eh, negara itu hanya punya hak dan kewajiban, sedangkan warga negara hanya punya kewajiban, tidak punya hak. Oke, coba kita bahas lebih lanjut mengenai hal tersebut di slide berikutnya. Nah, kalau kita bicara antara hubungan hak dan kewajiban itu apa? Kalau kita baca di sini, hak itu adalah kuasa menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat dituntut secara paksa. Itu kalau kita bicara tentang hak. Sedangkan kewajiban, kewajiban itu lebih kepada beban memberikan sesuatu yang semestinya diberikan oleh pihak tertentu dan dapat dituntut secara paksa. Intinya adalah kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan, sedangkan hak itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh orang lain atau oleh diri kita sendiri. Seperti itu. Lalu kalau kita kembali pada tradisi kita yang sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu, zaman kerajaan dan penjajahan itu lebih menonjolkan kewajiban, yaitu kepatuhan total dari rakyat, di mana rakyat tidak punya hak, rakyat hanya punya kewajiban. Kewajiban apa yang dimiliki rakyat? Yaitu kewajiban untuk melayani raja atau melayani pimpinannya, melayani para eh, apa ya?
para pimpinannya pada waktu itu. Kalau kita dijajah oleh Belanda, ya berarti kita melayani Belanda dengan baik pada waktu itu. Tidak ada hak. Yang ada hanya kewajiban kita, hidup kita serahkan kepada mereka untuk melayani mereka. Nah, kemudian yang berbeda setelah itu, pada akhirnya masyarakat itu menjadi sangat gigih untuk menuntut haknya. Karena apa? Karena mereka mulai menyadari bahwa eh, hak ini juga mereka juga punya. Karena mereka sebagai manusia sama dengan penguasa mereka. Penguasa mereka juga bentuknya seperti seorang manusia yang sama, tidak ada yang berbeda. Nah, karena hal itulah akhirnya eh, masyarakat yang atau rakyat yang lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Orang lain di sini maksudnya penguasanya atau pemimpinnya mulai sadar bahwa mereka juga punya. Pada akhirnya apa? Akhirnya mereka menuntut hak. Selain menuntut hak, mereka juga ingat atau tahu bahwa mereka juga punya kewajiban. Jadi diseimbangkan antara tuntutan terhadap hak yang ingin mereka dapatkan dengan kewajiban yang akan mereka terima, yang akan mereka terima dan akan mereka lakukan nantinya seperti apa. Jadi eh, bagaimana mengharmonisasikan hak dan kewajiban itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita sadari bersama sebagai seorang warga negara yang punya negara. Kalau kita berhubungan dengan negara itu negara dengan kita sebagai warga negara itu hubungannya adalah resiprokal. Jadi negara tidak hanya berbicara soal eh, mereka memungut pajak kepada kita, tapi kita manfaatnya apa terhadap pajak yang kita bayar. Itu yang harus kita eh, apa ya? Kita suarakan bersama agar apa? Agar pajak misalkan yang kita bayarkan itu tidak disalahgunakan seperti itu. Jadi kaitannya hak dan kewajiban itu adalah soal eh, apa ya keberpihakan dari orang yang mengelola kewajiban yang kita berikan kepada negara itu digunakan seperti apa. Tuh, kita lanjutkan. Kalau kita ke pembahasan yang berikutnya, kita mencoba menanyakan alasan mengapa diperlukan harmoni harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia. Kita coba merefleksikan ada 5 pertanyaan yang cukup penting di sini. Yang pertama, lebih penting manakah antara hak dan kewajiban? Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengharmonikan antara kewajiban dengan hak? Lalu lebih baik melaksanakan kewajiban lalu menuntut hak atau menikmati hak lalu menunaikan kewajiban? Apakah mendahulukan kewajiban sebelum hak masih relevan di era demokrasi modern atau keduanya harus berjalan dengan bersamaan? Atau dapatkah seseorang menuntut haknya secara penuh jika ia sadar mengabaikan kewajiban dasarnya sebagai warga negara. Jadi kalau kita lihat di sini kita harus memahami apa sebenarnya yang penting menjalankan kewajiban terlebih dahulu lalu menuntut hak atau menjalankan kewajiban menuntut hak dan menjalankan kewajiban. Saya rasa kalau kita memahami pertanyaan ini secara mendasar, kita sebagai orang yang sadar kita punya hak dan kewajiban, kita harus menjalankan kedua-duanya dengan mengharmonisasikannya. Maksudnya gimana? Maksudnya ya kita harus sadar bahwa kita ini punya hak, tapi kita juga punya kewajiban. Apakah boleh ketika kita belum memenuhi kewajiban kita menuntut hak kita? Coba tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah benar seperti itu? Lalu, bagaimana jika yang terjadi itu hak kita dirampas atau hak kita dilangkai atau diciderai, meskipun kita sudah menjalankan kewajiban dengan baik? Ini siapa yang mengatur atau yang menghukum orang-orang yang semena-mena semacam ini? Nah, kalau kita tarik lagi ke belakang, yang penting adalah
untuk menjalankan hak dan kewajiban ini kita harus mengharmonisasikan keduanya. Kemudian ketika terjadi suatu kesalahan atau menonjolkan salah satu yang lebih penting, baik dalam mementingkan haknya sendiri atau mengabaikan kewajibannya sendiri, siapa yang bertindak untuk mengadili atau memberikan keadilan pada pihak-pihak yang dirugikan. Kita punya hukum, kita punya keadilan, kita punya lembaga penegak hukum dan sebagainya. Mereka lah yang berhak untuk eh, berhak dan berkewajiban untuk menjalankan supaya kewajiban dan hak negara serta warga negara ini tetap dilindungi dengan baik dan sejalan serta harmonis di antara keduanya. Saya rasa itu jawaban yang paling singkat dan sederhana untuk menjawab kenapa kita sebagai warga negara itu meletakkan harmonisasi antara kewajiban dan hak ini seperti apa gitu. Nah, kalau dalam slide ini kita bisa mencontohkan misalkan ketika kita sebagai warga negara melakukan kegiatan itu membayar pajak pada siapa? Pada negara. Negara sebagai sebuah organisasi atau entitas pemerintahan itu apa yang dilakukan oleh negara? Yaitu yang dilakukan negara adalah memberikan fasilitas. Contohnya di sini adalah jalan raya, membangun jalan, membangun infrastruktur dan sebagainya. Dia memberikan fasilitas, lalu siapa yang menikmati fasilitas ini? Yang menikmati fasilitas ini adalah orang yang membayar pajak ini tadi, yaitu kita, warga negara. Ini idealnya seperti ini. Ketika ini terjadi, uh, misalkan di sebelah sini warga negara tidak mau membayar pajak atau mengemplang pajak dan sebagainya, siapa yang bisa menghukum si warga negara yang nakal ini? Ya tentunya negara dengan alat negaranya, polisinya, dengan penegak hukumnya. Mereka akan memberikan sanksi, memberikan hukuman, denda, dan sebagainya. Sebagai apa? Sebagai efek jera untuk mengingatkan bahwa warga negara ini punya kewajiban kepada negara. Pun sebaliknya, bagaimana jika negara yang melakukan korupsi misalkan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap negara? Siapa yang bertanggung jawab jika negara melakukan kesalahan? Ya tentunya tadi sama seperti halnya warga negara. Mereka akan diproses secara hukum sehingga orang-orang yang melakukan pelanggaran dan kesalahan ini juga mendapatkan eh, hal yang sama seperti ketika warga negara ini melakukan kesalahan. Idealnya begitu. Lagi-lagi karena kita hidup di Indonesia di masa yang sekarang ya kita harus menaruh rasa percaya yang besar kepada negara untuk menegakkan keadilan. Karena keadilan ini masih menjadi cita-cita kita semua dan kita bisa percaya bahwa sampai hari ini negara kita harus bisa mewujudkan keadilan tersebut. Sehingga apa? Sehingga amanah atau amanah dan kewajiban yang kita bayarkan kepada pemerintah itu benar-benar berputar dan menghasilkan fasilitas yang bisa mengenakkan atau membuat hidup kita jauh lebih baik. Harapannya seperti itu. Idealnya begitu ya. Saya rasa cukup jelas. Oke, saya lanjutkan. Jadi, mengapa diperlukan harmoni antara kewajiban dan hak negara serta warga negara? Untuk apa sih sebenarnya itu? Sebenarnya ini semua dilakukan adalah untuk menjaga kestabilitasan suatu bangsa, untuk menghindari ketimpangan sosial. Jika negara peduli sama rakyatnya atau sama warga negaranya, maka mereka juga memperhatikan kesejahteraannya. Tidak hanya bicara soal kewajiban saja yang diberikan kepada negara. Hak negara yang diberikan menjadi kewajiban warga negara. Tidak hanya seperti itu, tapi lebih kepada ketika hak ini dituntut kepada warga negara, negara bisa memberikan apa kepada warganya. Itu. Sehingga tentu saja kita bicara soal stabilitas, karena stabilitas bangsa itu diperoleh karena ketimpangan sosial yang semakin rendah. Kalau ketimpangan sosialnya tinggi,
gap antara si miskin dan si kaya ini jauh, maka yang terjadi apa? Yang terjadi akan terjadi chaos. Nah, chaos inilah yang menyebabkan harmonisasi ini sudah tidak bisa terjadi lagi. Kalau kita belajar dari sejarah, penyelarasan keduanya menjadi penting agar masyarakat tidak terjebak pada sikap egois yang hanya menuntut hak tanpa mempedulikan tanggung jawab. Dengan menyeimbangkan keduanya, adanya hubungan timbal balik atau sebab akibat yang sehat antara negara dan rakyat akan mewujudkan keadilan sosial yang nyata. Seperti itu. Saya lanjutkan. Dalam sejarahnya itu banyak sekali. Kalau kita mengacu pada sumber-sumber historis yang terjadi eh, pada masa yang lalu, kalau kita lihat ada yang namanya Magna Carta, yaitu piagam untuk memberikan hak kepada warga negara Inggris pada waktu itu. Hak apa? Hak asasi manusia. Bahwa manusia itu mempunyai kebebasan atas hidup mereka dan mempunyai hak milik. Itu yang penting. Karena bukan semuanya milik raja. Kalau semuanya milik raja ya selesai. Kita hanya punya kewajiban untuk melayani kerajaan. Jadi karena ada Magna Carta, ada revolusi Amerika dan revolusi Prancis yang mendorong masyarakat pada waktu itu untuk juga memperhatikan haknya, tidak hanya menuntut kewajiban, tidak hanya menjalankan kewajiban yang sudah menjadi tanggung jawab mereka, tapi juga menuntut hak. Setelah saya melaksanakan kewajiban, hak apa yang saya terima dari negara? Seperti itu. Setelah Indonesia merdeka, kesadaran rakyat juga memiliki hak untuk dilindungi, ditegaskan dalam Undang-Undang 1945 yang mengatur hak dan kewajiban negara serta warga negara. Ini juga hak dan hak dan kewajiban di dalam UUD 1945 itu juga diatur dengan cukup ringkas dan cukup detail mengenai hak dan kewajiban. Nanti kita bahas. Nah, kalau kita masuk ke dalam sumber sosiologis, harmoni yang tercipta dalam budaya musyawarah mufakat menjadi ciri masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan sosial, hak individu harus dijalankan tanpa melanggar hak orang lain, terutama dalam masyarakat majemuk dan yang memiliki perbedaan suku, agama, dan budaya. Sudah jelas ya. Jadi, eh, karena Indonesia seperti ini, sangat majemuk. Jadi kita harus tenggang rasa. Kita juga tahu kewajiban kita juga tahu apa hak kita. Dalam sumber politik, proses dan hasil amandemen UUD 1945, hak asasi manusia dan kewajiban warga negara diatur lebih jelas. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Sedangkan negara berkewajiban melindungi dan menyejahterakan rakyat. Sebaliknya, warga negara wajib menaati hukum dan menjaga keutuhan NKRI. Itu. Nah, berikutnya tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak warga negara. Kalau kita lihat dinamikanya seperti apa? Keseimbangan hak dan kewajiban sudah diatur dalam konstitusi, yaitu tentang pajak, taat hukum, partisipasi demokrasi. Sudah ada di dalam UUD 1945. Tantangannya apa? Tantangannya adalah ketimpangan akses, baik dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan, dan sisi keadilan. Kita masih banyak menemui kasus-kasus tentang penyimpangan atas tiga hal ini. Di daerah-daerah pelosok, akses terhadap pendidikan juga masih sulit, kesehatan juga masih sulit, kemudian masyarakat miskin ketika mengalami banyak masalah dengan hukum, mendapatkan keadilan itu jauh lebih berat. Itu yang terjadi. Selanjutnya apa? Hal yang berkaitan dengan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, serta globalisasi dan perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Ini kita harus perhatikan betul. Dinamika dan tantangannya ini memang sangat berat sekali untuk mengharmonisasikan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara. Oke, kalau ini kita baca tentang aturan-aturan apa sih yang mengatur tentang hak dan kewajiban
dari sisi pendidikan, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Bisa dibaca di sini, ada macam-macam dari UUD 1945 pasal 31, UUD tahun 2000, Undang-Undang tahun 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, Undang-Undang tentang Kebudayaan tahun 2017, Undang-Undang tentang IPTEK tahun UUD 1945 pasal 31 dan UU nomor 11 tahun 2009. Kalau yang mengatur tentang kesejahteraan sosial juga ada UUD 1945 pasal 33 dan UUD 1945 pasal 28. Tentang pertahanan negara dan keamanan negara bisa dibaca sendiri. Saya lanjutkan. Hak asasi manusia juga ada kewajiban juga. Jadi, kita tidak hanya bicara tentang hak, tapi juga bicara tentang kewajiban. Hak asasi manusia ada 3 yang dibahas. Menjadi poin penting di sini. Itu hak atas kehidupan, kebebasan, dan kesetaraan. Kemudian kewajibannya juga dibahas, yaitu kewajiban mematuhi hukum, membayar pajak, dan ikut serta dalam pertahanan negara. Nah, berikutnya kita bicara soal esensi dan urgensi agama, pendidikan, dan kebudayaan yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara soal agama, bangsa pada dalam pasal 29 itu kita bicara soal negara yang menjamin kebebasan beragama dan menciptakan toleransi dalam umat beragama. Ini sudah cukup jelaskan di dalam teks yang ada di situ. Kemudian pendidikan dan kebudayaan yaitu berfungsi sebagai pembentuk karakter dan identitas nasional serta mewariskan Pancasila kepada seluruh masyarakat atau seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia. Itu. Kemudian berikutnya, dari sisi perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. Kalau kita bicara dari sisi itu, maka dalam pasal 33, asas kekeluargaan, ekonomi kerakyatan, berpihak pada rakyat, negara sebagai pengatur dan pelindung, itu juga sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sudah cukup jelas, bisa dibaca sendiri penjelasannya. Kemudian soal pertahanan dan keamanan, dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang Sishankam Rata, yaitu menjaga keamanan sebagai tanggung jawab bersama warga negara. Jadi tidak hanya TNI dan Polri, tapi warga negara, seluruh warga negara juga bertanggung jawab atas hal tersebut. Terakhir, kita rangkum pembelajaran pada hari ini. Kita bicara tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara. Intinya adalah ketika kita bicara hak, itu adalah bicara soal kuasa dan kewajiban sebagai tanggung jawab. Bersifat timbal balik atau resiprokal antara warga negara dan negara. Kalau kita simpulkan di sini seperti itu. Ini ya. Kemudian hak tidak bisa dipisahkan dari kewajiban. Keduanya harus harmonis dan seimbang. Ini ya. Kemudian yang terakhir, harmonisasi antara hak dan kewajiban adalah fondasi atau dasar dalam demokrasi yang adil, stabil, dan berdaulat di tangan rakyat. Maka kita sampai di kesimpulan akhir pada pembelajaran hari ini, yakni kita harus menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban adalah syarat mutlak terwujudnya keadilan sosial dan demokrasi yang sehat. Contoh nyatanya apa? Penerapan pajak yang berkeadilan, pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia, eh, kemudian ada kampus kita sebagai kampus bela negara. Kita juga menerapkan bela negara kepada seluruh masyarakat yang ada di kampus, baik dosennya, mahasiswanya, dan semuanya yang ada di dalam UPN Veteran Jawa Timur. Dan yang terakhir, kita harus menegakkan toleransi beragama. Itu saja materi yang sudah saya sampaikan tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara serta implementasinya dalam kehidupan masyarakat, terutama kita sebagai masyarakat yang ada di kampus
Terima kasih. Saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.